Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi lagi di Bitcoin ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, Bitcoin akan segera halving dan aku udah bahas di video-video sebelumnya. Dimana kalau misalnya nanti ke depannya aku udah ada penghasilan lagi, aku akan selalu tambah posisiku di Bitcoin ya teman. Tapi tentunya nggak akan sampai terlalu besar, nggak akan sampai mayoritas dari portofolioku. Karena aku juga masih tetap berinvestasi di instrumen-instrumen lainnya ya teman. Nah kalau misal kamu lihat saat ini aku memiliki portofolio sebanyak 204.993.691 dan ini akan selalu berubah setiap saatnya. Sekarang udah 205 juta ya men. Dan di sini aku akan kembali membeli Bitcoin lagi. Tapi kali ini aku akan menggunakan metode top up yang berbeda di mana aku akan top up menggunakan GoPay ku ya men, karena kebetulan di sini di saldo GoPay ku ada 5.600.000 sekian. Nah, gimana cara kita untuk bisa melakukan top up-nya? Caranya kita sesimpel klik ke bagian deposit di sini. Nah, tapi di sini aku memiliki sebuah life hack supaya kamu bisa mengurangi biaya admin yang perlu kamu bayar ya men. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau misal kita pengen langsung top up menggunakan GoPay, ini bisa. Kita bisa langsung scroll ke bagian bawah. Nih, kamu bisa lihat di sini ada berbagai macam e-wallet seperti QRIS, Link Aja, ShopeePay, OVO, GoPay, GeniusPay, dan Dana. Nah, tapi sayangnya kalau kita menggunakan fitur e-wallet ini, kita akan dikenakan charge yang lumayan besar ya men. Di sini kamu bisa lihat kalau kita menggunakan Link Aja itu dikenakan potongan 1,6%. Kemudian kalau kita menggunakan OVO itu juga kena 1,6%. Kemudian kalau misalnya menggunakan Dana itu juga kena 1,6%. Nah, yang terakhir adalah GoPay, kita juga bakal dikenakan 2% service fee. Nah, mungkin teman-teman mikir, wah ini angkanya kecil banget, nggak akan terlalu berpengaruh terhadap portofoliomu. Nah, ini benar banget bagi teman-teman semua yang top up dalam jumlah kecil. Katakan kalau misalnya kamu top up dalam jumlah kecil nih, kamu cuma pengen masukin di sini kan deposit amount-nya minimum 50.000. Contoh, kamu masukin 100.000. Ya udah, kamu hanya dikenakan 2% dari 100.000, kamu hanya kena potongan 2.000 rupiah. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kamu top up-nya 1 juta rupiah, kamu akan dikenakan potongannya 20.000 rupiah. Nah, kalau misalnya kamu top up lebih besar lagi, contoh kamu top up 10 juta, potongannya jadi berapa? Potongannya menjadi 200.000 rupiah. Maka dari itu sebenarnya metode ini metode yang aku kurang rekomendasikan. Jadi kalau bisa sebaiknya teman-teman menghindari yang namanya service fee ini ya men. Caranya gimana? Caranya kamu bisa menggunakan metode lain yang bakal aku tunjukin. Yaitu caranya adalah kamu tinggal pilih salah satu bank ini, kemudian kamu transfer dari GoPay ya men. Jadi istilahnya sebenarnya kita menggunakan e-wallet, tapi secara nggak langsung kita nggak menggunakan e-walletnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya aku pilih Bank Permata di sini, nah kita kan akan mendapatkan account number, di mana account number ini adalah virtual account yang bisa kita transfer. Nah, di sini aku bakal langsung coba ke aplikasi GoPay-nya ya. Caranya gimana? Kita tinggal klik ke bagian transfer sini. Ini kamu bisa lihat aku punya 5.600.000 sekian. Kemudian di sini kita tinggal pilih banks. Kemudian di sini kita tinggal pilih ke bank apa kita akan melakukan transfernya. Dan aku akan transfernya itu ke Bank Permata seperti yang tadi aku pilih ya men. Kemudian kita tinggal masukin nomor rekeningnya yang tadi kita tempel di sini. Nah, kalau udah di sini kita tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kita transfer. Aku pengen habisin aja semua saldo yang ada di GoPay ku ini ya men. Dimana saldoku adalah 5606595. Nah, di sini aku masukin 5606595. Jadi aku habisin aja di sini. Kita tinggal pencet ke bagian review transfer ya men. Nah, di sini udah bisa, kamu bisa lihat ini gratis biaya admin. Jadi aku sama sekali nggak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian aku tinggal masukin fingerprintku, atau kalau misal teman-teman nggak punya fingerprint, settingnya belum kamu nyalain, kamu bisa menggunakan PIN seperti biasa ya men. Nah, ini udah berhasil transfer ke pintu Daniel, berhasil. Kalau kita back ke aplikasinya, kita cek. Nah, sekarang harusnya saldo kita udah bertambah 5606, ini 661 karena tadi aku ada saldo sedikit. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah lebih worth it kita top up ke Bank Permata tapi kita menggunakan GoPay ya men, daripada kita menggunakan langsung GoPay-nya. Ya udah, di sini kita langsung ke bagian Bitcoin aja, kita pencet buy di sini, kemudian aku tinggal masukin 100% dan kita akan menggunakan harga instan ya men. Kemudian kita tinggal pencet continue di sini, kemudian kita pencet buy now. BTC successfully bought. Kemudian aku udah membeli 0,00822 sekian Bitcoin. Jadi aku tinggal pencet OK di sini. Berikutnya seperti biasa kita akan masukin lagi ke pintu earn kita. Karena seperti yang kamu ketahui, belakangan aku lagi nge-stok Bitcoin di pintu earn ini supaya bisa mendapatkan passive income harian. Ini kamu bisa lihat, ini adalah jam 9. Jadi tadi jam 8 aku mendapatkan 0,000107 Bitcoin. Kemudian jam 7 aku dapat juga, jam 6 aku dapat juga, jam 5 aku dapat juga, dan setiap jamnya aku mendapatkan angka 0,000107 Bitcoin ya men.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu itu angkanya berapa, kita tinggal masukin aja di sini 0,107 Bitcoin, yaitu sekitar Rp728 aku dapatkan setiap jamnya dari passive incomeku di pintu earn ini ya, men, atau disebut juga dengan flexi earn. Dan sebenarnya aku bisa mendapatkan return yang lumayan ini karena aku udah berada di level 4. Kalau misalnya aku belum di level 4, tentunya passive income yang aku dapatkan pastinya akan lebih kecil ya, men. Nah, tapi seperti yang teman-teman ketahui, untuk kamu bisa menaikkan level, kamu perlu membeli yang namanya pintu token. Dan pintu token ini adalah koin lokal. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kalau misal kamu cek di komentar yang ada di channel ini, lumayan banyak dari teman-teman yang bilang kalau misalnya koin lokal itu bikin trauma, atau koin lokal itu takut ngedam, koin lokal itu nanti takutnya scam, takut harganya turun, atau gimana pun. Nah, kalau misalnya pendapatku pribadi, sebenarnya ini benar banget ya, teman, dimana koin lokal biasanya ada potensi untuk bisa terjadi hal-hal seperti itu. Itulah alasannya kenapa sampai hari ini aku hanya top up sampai di level 4, yaitu sebanyak sekitar 10.000 PTU, di mana 10.000 PTU, satu PTU-nya itu sekitar 7.000. Jadi kalau misalnya 10.000 itu aku top up sekitar 70 jutaan. Nah, kenapa aku berhenti di level 4 ini? Ya salah satu alasannya karena resiko yang bisa aku tolerir hanya kehilangan 70 juta. Maka dari itu aku nggak naikin ke level 5. Sedangkan kalau misalnya kita naikin ke level 5, sini kamu bisa lihat aku perlu masukinnya itu sebanyak 35.000 PTU ya, men. Dimana 35.000 itu kalau kita kali 7.000 itu berarti angkanya sekitar 200-an juta. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin belum bisa mentolerir untuk kehilangan 200 juta, ya kamu jangan sampai upgrade ke level 5. Dan sebenarnya berapa angka yang bisa kamu resikukan itu sangat tergantung dengan ukuran portofolio ya. Contoh kalau misalnya portofolio kamu ada di angka ratusan juta, ya mungkin nggak akan worth it kalau misalnya kamu masukin sampai ke level 4. Mungkin kamu lebih worth it sampai level 2 atau level 3 aja. Contoh kalau misalnya portofolio kamu udah miliaran, ya mungkin kamu cocoknya di level 4. Tapi kalau portofolio kamu udah katakan udah lebih besar lagi, katakan udah lebih dari 50M, lebih dari 100M, ya kamu mau beli pintu token sebanyak itu, mau beli level 5 atau bahkan sampai level 6 pun itu nggak akan sampai pengaruh banget karena uang kamu udah ratusan miliar. Maka dari itu ukuran portofolio akan sangat menentukan gimana cara kita bermain, berapa uang yang bisa kita resikokan, kemudian risk profile kita, dan juga pengaturan resiko. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman semua yang masih takut untuk membeli ini karena nanti anggapnya ini bisa jadi scam, takutnya token lokal malah ngedam dan sebagainya, ya sebaiknya kamu jangan beli di sini dan kamu alokasikan sesuai dengan yang kamu siap hilang aja. Kalau misal kamu nggak mau masuk banyak-banyak, menurut aku sweet spotnya itu ada di level 2 ya, teman. Dimana level 2 ini butuh 1000 PTU, jadi itu sekitar kalau dihitung itu cuma sekitar 7 jutaan. Tapi di level 2 ini kamu udah bisa taruh Bitcoin lumayan banyak. Kalau misal teman-teman pengen lihat, kamu bisa ke bagian limitnya di sini. Nih kamu bisa lihat bahkan di level 2 aja kamu bisa nyimpen sekitar 40 juta Bitcoin. Maksudnya 40 juta dalam rupiah ya, men. Bitcoinnya 0,06 dan itu udah bisa mendapatkan return hingga 3%. Dan ini juga sejalan karena Bitcoin belakangan ini narasinya lagi oke. Jadi kalau misal kamu pengen simpen Bitcoin dalam jangka panjang dan Bitcoinnya ingin supaya bisa staking dan menghasilkan passive income juga, ya kamu boleh menggunakan fitur yang namanya pintu earn ini ya, men. Jadi gitu ya, men. Sekarang saat ini aku di pintu earn udah ada sekitar 0,19 Bitcoin. Tentunya nanti aku bakal top up sampai limitnya penuh yaitu 0,25. Dan kemudian kalau misal limitnya udah penuh, ya mungkin aku akan menggunakan atau mendiversifikasi Bitcoinku ke exchanger lain atau bahkan aku akan simpan menggunakan cold wallet ya, men. Menurut aku kalau misal kamu nyimpannya udah lumayan banyak, kamu perlu menggunakan cold wallet dan kamu perlu menyimpan private keymu sendiri ya, men. Itu biasanya disebut dengan self custody, tujuannya supaya kamu bisa mengamankan koin-koin kamu, supaya pengamanannya lebih maksimal. Karena kalau misalnya kamu simpan di exchange ini, suatu saat kalau exchange-nya kenapa-napa, kamu bisa worst case kehilangan semua koin-koin kamu ya, men. Nah, jadi gitu ya, men, updateku mengenai investasiku di Bitcoin. Saat ini portofolioku udah sekitar 210 jutaan, dan nanti kalau misalnya di kedepannya aku tambah posisi lagi, aku bakal update lagi di channel ini. Kemudian bagi teman-teman semua yang baru pengen mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!